Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayani Ulil Azmi dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi Kriptopita. Untuk materi yang akan saya bacakan yaitu pengertian dan klasifikasi dari Kriptopita. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari Kriptopita. Kriptopita berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto yang berarti yang artinya tersembunyi, dan pita yang berarti tanaman. Kriptopita memiliki nama lain yang disebut dengan Cryptomonads. Kriptopita merupakan kelompok gagang kecil yang anggotanya terdiri dari organisme uniseluler yang bersifat asimetris, datar, dan umumnya berbentuk hati. Terkait dengan pengertian dari Kriptopita itu sendiri yang merupakan kelompok uniseluler yang unik yang tidak memiliki kedekatan dengan kelompok alga lainnya. Kelompok ini merupakan organisme eukariotik dan mereka juga memiliki kerongkongan. Semua spesies dari kelompok ini memiliki flagel. Biasanya, Kriptopita dimanfaatkan zooplankton kecil sebagai sumber nutrisinya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan klasifikasi phytoplankton Kriptopita. Klasifikasi phytoplankton Kriptopita menurut Bolt dan Wine pada tahun 1978, Z pada tahun 1986, dan Bonney pada tahun 1989, yaitu merupakan Kingdom Plantae, divisi Kriptopita, kelas Cryptopitaceae, dan genus Cryptomonas. Adapun spesies-spesiesnya yang saya tampilkan pada slide terdiri atas 4, yaitu Cryptomonas ovata, Cryptomonas major, Cryptomonas salina, Psilomonas paramecium. Pada slide kedua ini juga ditampilkan gambar dari Kriptopita itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu mengenai bentuk dan contoh dari Kriptopita. Adapun bentuk yang pertama ialah bersifat elips, yang kedua bersifat motil, yang ketiga dua flagela mempunyai rambut-rambut mastigonema letak subapikal, yang keempat berwarna coklat, biru, dan merah, memiliki klorofil phycocyanin dan phycoerythrin, serta beberapa keratinoid yang memberikan warna kecoklatan pada tubuh mereka. Yang kelima, memiliki satu arah 2 kloroplas. Yang keenam, memiliki penutup seluler unik yang disebut periplas yang mengandung ejectosomas atau yang biasa disebut dengan trichokista. Yang ketujuh, memiliki pigmen tambahan alpha-karoten, cryptoxanthin, dan iloxanthin. Dan selanjutnya, adapun contohnya yang pertama ialah Cryptomonas sp, yang kedua, sel eptikal, yang ketiga, trichosis menonjol, yang keempat, chloroplas parietal, yang kelima, warna hijau zaitun sampai kuning, dan yang terakhir, habitat air tawar. Mungkin itu sedikit bentuk dan contoh paparan dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Nadia dari kelompok 4 ingin membawakan materi ciri-ciri biota Kriptopita terdiri dari kelompok kecil Biflagellata. Yang pertama, biota ini mempunyai sel asimetrik berbentuk dovricental dan tubuh dikelilingi oleh periplas. Kedua, periplas tersusun dari plasmelama termianat di mana menutupi semua bagian tubuh termasuk dua flagella dan bagian interiornya. Yang ketiga, biota ini memiliki sejumlah piring di dalam plasmalama yang permukaannya berbentuk pola hexagonal atau persegi. Biota ini memiliki bentuk sel seperti sepasang yang fleksibel. Yang ketiga, sepasang flagella muncul di bagian ventral dan merupakan bentuk perpanjangan dari sebuah lorong di mana berpangkal pada bagian ujung interior sel. Contoh, flagella Cryptomana ovata. Yang kelima yaitu flagella bisa berukuran sama atau tidak sama panjangnya, berperilaku homodinamik atau heterodinamik seperti rambut yang keras dan lembut sebagaimana flagella pada Kriptopita atau Pekopita.
Yang keenam, biota ini mempunyai pigmentasi yang jelas. Meskipun demikian, terdapat pula biota yang tidak berwarna. Yang kedelapan, warna pigmentasi menyebabkan biota berwarna merah, biru, kuning, coklat, atau hijau. Yang terakhir, perubahan warna pigmen bisa terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wulandari. Saya akan membahas tentang reproduksi Cryptophyta. Nah, reproduksi Cryptophyta terbagi atas dua. Yang pertama, reproduksi aseksual. Yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual dari divisi Cryptophyta dilakukan dengan mitosis. Mitosis adalah pembalahan sel tubuh. Sel juga memiliki sitokinesis, pembalahan sitoplasma dari ujung posterior. Blastid dan nukleomorf dibagi sebelum mitosis. Nukleomorf bergerak ke ujung plastid yang berlawanan. Reproduksi aseksual, pembalahan Cryptophyta dilakukan dengan membalah secara memanjang, membuyur, dan vertikal. Reproduksi aseksual vegetatif terjadi baik ketika sel dalam kondisi motil atau dalam keadaan istirahat. Bagi mereka yang memiliki dua flagella, salah satu sel anakan dapat membawa baik flagella lama dan sel anakan akan menghasilkan flagella baru, atau mungkin terjadi setiap sel anakan membawa satu flagella dan kemudian masing-masing akan menghasilkan satu flagella lagi. Yang kedua, reproduksi seksual. Secara umum, reproduksi seksual dari divisi Cryptophyta sebelum dipelajari dengan baik, atau terkadang laporan reproduksi ini belum dikonfirmasi dengan baik. Reproduksi seksual dari Cryptophyta adalah melalui sel gamet jantan bergabung dengan sel gamet betina yang berukuran sama atau isogami. Kemudian terjadi fusi sel atau fusion dan membentuk meiosis zigot berikutnya dan menjadi individu baru, misalnya genus Cryptomonas. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya yang sebelumnya. Jadi yang saya akan bahas selanjutnya itu adalah peranan Cryptophyta, yang dimana misalnya saja Cryptomonadales chlorella yang mengandung klorofil berwarna hijau dan juga mengandung pseudokanin berwarna biru dalam jumlah banyak, yang dimana kita ketahui bahwa klorofil yang berwarna hijau itu dikenal untuk penyaring darah jikalau dikonsumsi, dan juga pseudokanin itu adalah zat antioksidan yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk melindungi liver, hati, atau juga ginjal. Selanjutnya itu Cryptomonadales chlorella itu memiliki kemampuan untuk mengubah sel yang banyak mengandung asam menjadi kondisi netral. Jadi yang kita ketahui bersama, Cryptomonadales chlorella itu mengubah sel yang mengandung banyak asam menjadi netral. Karena sel yang mengandung banyak asam itu dapat mudah menyerang penyakit. Dan selanjutnya itu yang terakhir, Cryptomonadales chlorella itu dapat meningkatkan pemacuan tingkat imun yang bagus atau yang sangat kuat. Jadi Cryptomonadales chlorella itu adalah pemacu tingkat imun yang dapat membuat imun manusia itu menjadi lebih kuat. Seperti itu, terima kasih.